Shalom semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali lagi dalam All by Grace. Dan mari kita berdoa sebelum kita mulai acara. Dalam nama Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berkati, biar semua kami yang mengikuti dengan sepenuh hati, kami boleh terima Tuhan, apa yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami, yang tidak akan terambil daripada kami. Dan Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua orang yang menyaksikan acara, dan Engkau sendiri akan berkarya dengan ajaib melalui acara All by Grace ini, menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan acara All by Grace. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku,
selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Hidup dan melayani Tuhan hingga hari ini. Harus diakui bahwa kami telah mengenal banyak orang dan banyak orang juga telah mengenal kami. Akan tetapi ketika ditanya orang, apakah kami mengenal dengan benar banyak orang itu? Maka jawaban spontan kami adalah tidak. Karena kebenarannya kami memang tidak mampu mengenal banyak orang dengan benar dan dengan baik. Memang ada sebagian orang yang kami agak mengenal mereka. Namun tidak berarti kami telah mengenali mereka dengan benar dan dengan akurat. Cukup lama kami telah mengenal seseorang sahabat. Beliau seorang yang baik hati, sempat menjadi partner usaha dan waktu saya sebelum menjadi seorang pendeta. Bahkan beliau adalah seorang mentor juga, seorang yang pernah menolong kami dan menolong banyak orang. Kami mengenali sifatnya, gaya hidupnya, sebagian makanan kesukaannya. Namun itu tidak berarti kami telah mengenal beliau dengan benar. Kami katakan demikian karena beberapa waktu yang lalu kami ditelepon beliau, namun kami pikir mungkin beliau tidak sengaja kepencet HP-nya. Ya, berhubung telah lama kami tidak pernah saling berkomunikasi. Tak disangka itu adalah obrolan kami yang terakhir. Sebab beberapa hari kemudian kami terima berita beliau ada di ruang ICU di rumah sakit. Segera kami menelpon dan mendoakan beliau melalui HP menantunya yang saat itu berada di samping tempat dia berbaring. Setelah didoakan, kami dengar dan mereka pun menyaksikan beliau bisa berbicara, ya bisa bangun dari komanya. Sempat berbicara juga dengan keluarga dan dengan dokter. Lalu nggak lama kemudian, koma lagi. Dan kemudian setelah diberikan segala bantuan medis dengan maksimal, beberapa hari kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, dari kejadian ini membuktikan kami belum mengenal beliau dengan benar. Karena jikalau kami mengenalinya dengan benar, pasti kami tahu persis penyakit apa yang pernah dideritanya, apa yang sedang dialaminya selama ini. Pernah juga kami mengenal seseorang yang kelihatannya kalem, terkesan jujur dan setia. Apalagi masih ada hubungan famili jauh. Dari track record, rekomendasi ataupun informasi dan latar belakang prestasi kerjanya juga membuat kami sepertinya telah mengenal beliau dengan benar. Sehingga kami percaya kepadanya dan mempercayakan satu usaha kepadanya untuk dikelola. Kami mengenal namun tidak mengenal dengan benar. Hingga pada akhirnya kami merasa orang ini benar-benar lebih baik jangan mengenalinya. Karena tak disangka
Beliau tega nian mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan berbuat curang dan korupsi. Namun puji Tuhan, karena perbuatan curang dan kesalahannya itu cepat ketahuan sejak dini. Memang di dalam realita kehidupan, ketika telah mengenal, apalagi mengenal dengan benar seseorang, kita pasti cenderung akan percaya kepada orang tersebut, bahkan bersedia mempercayakan sesuatu baik yang berharga atau yang sedang atau yang bagaimanapun kepadanya. Haruslah disadari akan keterbatasan kemampuan manusiawi kita di dalam mengenal dan mengenal dengan benar seseorang. Berhubung kita bisa saja salah mengenal, tidak mengenal dengan benar, atau tidak benar-benar mengenal orang dengan benar. Bahkan sekalipun kita telah mengenal dengan benar seseorang, tidaklah menutup kemungkinan orang tersebut bisa berubah, terpengaruh oleh situasi dan kondisi, apalagi mungkin saja orang tersebut keasliannya masih rapi tersembunyi dan kita tidak mampu mengenalinya dengan benar sampai menembusi hati sanubari insani dia. Akhirnya kita hanya dapat menyimpulkan bahwa kita telah mengenal dengan benar bahwa orang tersebut benar-benar tidak benar, dan kita terkecoh. Terbukti nyata kita belum mengenalnya dengan benar. Ya, apa yang saya paparkan di atas adalah kenyataan yang setiap saat dapat saja terjadi, dapat saja kita hadapi dan kita alami, karena manusia memang banyak misteri dan diri kita pun bisa salah interpretasi, salah kalkulasi, dan salah konklusi karena manusia hidup dalam berbagai limitasi yang harus kita akui. Walau bagaimanapun, kita harus mengenal, bahkan harus mengenal dengan benar akan banyak hal, dan mengenal dengan benar akan banyak orang untuk dapat menambah pengetahuan, pembelajaran, wawasan, dan pengalaman hidup, sehingga kita dapat menjadi manusia yang sigap, tanggap, ligat, tangguh, mantap, dan berkualitas. Dengan demikian, kita akan lebih tepat memutuskan untuk percaya dan mempercayakan sesuatu kepada seseorang, sehingga kita dapat juga terhindar dari rasa kecewa dan tertipu. Sebaliknya, kita akan tergolong orang yang bijak, orang yang smart. Ya, demikianlah realita dan dinamika kehidupan yang sukar dipungkiri maupun dihindari setiap pribadi yang masih harus hidup berinteraksi dengan sesama manusia di dalam komunitas. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dapat mengenal dengan benar siapa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mengenal dengan benar Tuhan yang hidup dan benar, maka kehidupan kita pasti akan mengalami perubahan yang sangat signifikan di dalam segala aspek dan di segala area kehidupan. Kita dapat menjalani kehidupan yang aman dan berbahagia karena memiliki jaminan keselamatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan secara nyata. Bahkan kita tidak usah khawatir, gusar, atau takut mengenai masa depan maupun hidup yang akan datang. Tema All by Grace kali ini adalah mengenal dengan benar. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Mari kita teliti bersama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh
lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Melalui suratnya, Paulus berdoa bagi jemaat Efesus agar mereka diberikan Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, serta menjadikan mata hati mereka terang agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya Tuhan bagi kita yang percaya. Dari apa yang didoakan Paulus tersebut dapat ditemukan kunci untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, yaitu dengan memperoleh roh hikmat dan wahyu dari Tuhan, serta mata hati menjadi terang sehingga dapat melihat dengan jelas, menembusi segala yang belum terlihat atau yang terselubung. Mengenal Tuhan dengan benar adalah harus mengenal Dia sebagai Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia tentunya, yang telah diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan dengan suatu tujuan yang indah, tujuan yang mulia, dan tujuan yang kekal. Apa saja yang diciptakannya, tidak ada yang sanggup menandinginya, tidak ada yang sanggup menyelami pekerjaannya. Tuhan dahsyat luar biasa, dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Coba bayangkan, jika kita dapat mengenal dengan benar Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia. Dia adalah Tuhan yang begitu ajaib, begitu besar, begitu agung, mulia, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ya, mengenal Tuhan dengan benar akan membuat kita semakin merendahkan diri untuk sujud, memuji, menyembah, dan mengagungkannya senantiasa. Kita mengenal Tuhan dengan benar, apalagi ketika mata hati telah menjadi terang, kita akan dapat melihat dengan jelas kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersungguh hati percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup secara totalitas kepada Tuhan dengan segenap hati. Singkat kata, jangan tidak mengenal Tuhan dengan benar, jangan mengenal Tuhan dengan tidak benar, dan jangan salah mengenal Tuhan yang benar. Ya, tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Dia. Kita hanya bisa mengagungkan Dia dan berkata, Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau luar biasa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu. Kau terawal dan kau yang terakhir Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah. Tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu. Mengenal Tuhan dengan benar memungkinkan kita akan memperoleh beberapa benefit atau faedah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan hidup dalam segala area kehidupan hingga dapat meraih peningkatan dan keberhasilan. Dengan segala keterbatasan yang ada, terkadang kita kebingungan dan kewalahan dalam menghadapi masalah, tantangan, atau kenyataan hidup yang pelik dan sulit. Padahal kita ingin dapat segera mengatasi semuanya itu dengan baik, namun tidak sanggup. Dan oleh karena itu, kita harus berhadapan dengan berbagai pilihan yang menuntut kita untuk segera mengambil keputusan yang tepat dan berhikmat. Berhubung kurang jelas, apalagi tidak jelas atas apa yang sedang dan yang akan terjadi ke depan, kita sulit untuk menentukan pilihan yang tepat, apalagi keputusan yang berhikmat. Dalam keadaan sedemikian, jika kita telah mengenal Tuhan dengan benar dan mata hati telah menjadi terang untuk melihat dengan jelas apa yang selama ini terselubung, tertutup, maka kita akan dengan iman percaya yang teguh dan mempercayakan hidup secara totalitas kepada Tuhan. Sebab kita dengan demikian akan mengalami hal-hal minimal sebagai berikut. Ketika kebingungan, kita akan mendapat keteguhan. Ketika kita kewalahan, kita akan mendapatkan kekuatan kembali. Ketika kita kurang jelas, bahkan tidak jelas, kita akan mendapat kejelasan. Ketika kurang hikmat, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ketika sulit menentukan pilihan, Tuhan akan pimpin kita dalam menentukan pilihan. Ketika sulit mengambil keputusan, Tuhan akan menolong dan memberikan hikmat untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Mengenal Tuhan dengan benar memungkinkan hidup kita untuk mengalami perubahan-perubahan yang signifikan di dalam segala aspek hidup dan di segala area kehidupan. Baik dalam kita studi, atau pekerjaan, ataupun usaha, atau kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dalam berbagai bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Dengan segala perubahan yang terjadi
terbentuk dan terpancarkan melalui kehidupan dan pelayanan, tanpa terasa hidup rohani pun akan mengalami peningkatan yang sangat berarti. Iman kepercayaan pun akan naik ke level yang lebih tinggi, bahkan karakter, moralitas, mentalitas, konsep hidup, dan tujuan hidup kita juga akan terkatrol ke level selanjutnya sehingga dapat lebih hidup berkenan kepada Tuhan seiring dengan perubahan yang Tuhan izinkan dan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tidak sedikit hal yang sebelumnya kurang jelas dan tidak jelas kini menjadi jelas, sehingga segala sesuatunya di dalam kehidupan ini akan menjadi lebih mudah untuk dijalani dan pada akhirnya adalah keberhasilan seperti yang Tuhan inginkan untuk diraih dalam kehidupan setiap orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar dan mata hatinya telah menjadi terang. Ya, kita ingat di Alkitab ada seorang yang disebut namanya Paulus. Dalam perjalanan ke Damsyik dengan surat mandat untuk menganiaya orang Kristen, Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu Saulus yang selanjutnya dipanggil Paulus, dia menjadi seorang rasul yang demi pekabaran Injil dan pelayanan kepada Tuhan Yesus, Paulus mengalami begitu banyak pengalaman yang bagi orang lain pengalaman itu pengalaman pahit. Bahkan pengalaman yang mengancam nyawa. Namun Paulus pun rela menghadapi dan mengalami semuanya itu karena dia mengenal Tuhan dengan benar dan ia senantiasa tidak dibiarkan, melainkan selalu disertai Tuhan dengan nyata. Banyak pengalaman yang mengancam nyawa Paulus selama pengabdian dan pelayanannya. Dan kita akan kemukakan salah satunya yang menegangkan seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 10 hingga ayat 36 dengan mengisahkan pengalaman perjalanan laut yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa Paulus. Ketika proses perkara Paulus mau naik banding, Paulus dan tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira pasukan Kaisar untuk dibawa berlayar menuju Roma. Sebagai rasul yang telah mengenal Tuhan dengan benar, Paulus mendapat penglihatan mengenai kesukaran dan bahaya yang akan mereka hadapi dalam pelayaran ini. Namun perwira pasukan Kaisar itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada percaya kepada perkataan hasil penglihatan Paulus itu. Ketika kapal itu dilanda angin badai yang besar, kapal itu kandas dan mereka terombang-ambing di lautan selama 14 hari tanpa makan. Menyadari hal itu, Paulus menasihati mereka untuk makan demi keselamatan mereka. Dan Paulus pun menyatakan pewahyuan Tuhan bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepala mereka. Paulus begitu yakin dan berani mengatakan penglihatan dan pewahyuan Tuhan kepada mereka karena Paulus mengenal dengan benar Tuhan yang dia percaya dan Tuhan telah menjadikan mata hati Paulus menjadi terang sehingga dia dapat melihat dengan jelas apa yang Tuhan nyatakan kepadanya yang tidak dilihat orang lain. Jika kita dapat mengenal Tuhan dengan benar dan mengizinkan Tuhan menjadikan mata hati kita terang, maka ketika menghadapi masalah, kesukaran seberat apapun, atau mara bahaya sebesar apapun juga, kita tetap akan yakin teguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia memang masalah, namun bagi Tuhan itu tidak ada masalah. Sebab bagi Tuhan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Sebab kita tahu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tidak heran, di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, jadi dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani pelayanan di gereja ataupun pekerjaan Tuhan di ladang misi dan lain sebagainya,
Ya terkadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami segala macam tantangan, masalah, kesukaran, bahkan mara bahaya. Ada pun juga yang bisa mengancam nyawa. Namun jika kita membandingkan segala apa yang kita hadapi dengan apa yang Paulus hadapi, kita mah tidak ada apa-apanya. Yang paling penting kuncinya ialah kita harus mengenal Tuhan yang kita percaya. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya dan manusia. Nah, kita izinkan dia untuk membuat mata rohani kita, mata hati kita bisa menjadi terang, bisa melihat dengan jelas apa yang terselubung, apa yang tidak terlihat. Dengan demikian, sekalipun sukar, sekalipun bahaya mengancam, kita lihat pengalaman hamba Tuhan Paulus ini. Dia mengalami kemenangan, dia tetap aman-aman saja, dan dia bisa menjalani kehidupan dan pelayanannya dengan baik sampai akhir, sampai dia bisa dengan lagu euforia yang dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, oleh karena itu, kita semua harus betul-betul mengenal Tuhan dengan benar, memungkinkan hidup kita akan berubah dalam segala aspek dan di segala area kehidupan, dan akan menghasilkan peningkatan di dalam segala segi kehidupan, serta mengantar kita kepada suatu keberhasilan hidup bagi kita semua yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita lihat yang kedua, benefit apa yang akan kita peroleh jika kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua adalah kebahagiaan hidup. Karena kita mengerti Tuhan menjamin dan memimpin kehidupan kita. Ya, mengenal Tuhan dengan benar memungkinkan kita beroleh kebahagiaan hidup karena memiliki jaminan bahwa kehidupan kita akan dipimpin dan terpimpin dengan baik oleh Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Jika Tuhan adalah pencipta langit, bumi, segala isinya yang begitu besar, ajaib, agung, mulia, dapat menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, apalagi segala sesuatu yang diciptakannya dari semula adalah sempurna adanya. Bahkan segala ciptaannya adalah begitu canggih, tak terselami oleh pikiran dan pengertian manusia. Tuhan sedemikian yang juga memimpin kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir, takut, atau pikirkan bagaimana masa depan dan lain sebagainya. Kita harus mengenal dengan benar Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah dan layani dalam Yesus Kristus. Karena dengan demikian Tuhan akan menjadikan mata hati kita terang untuk melihat dan mengerti pengharapan, kemuliaan, dan kuasanya yang betapa hebatnya bagi kita yang mau percaya. Mengenal Tuhan dengan benar memungkinkan kebahagiaan hidup akan kita nikmati selama masih di dunia fana ini maupun di dunia kekekalan nanti. Kita akan berbahagia senantiasa karena selama menjalani kehidupan ini ada jaminan yang pasti. Pimpinan Tuhan yang nyata melalui firman Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan, dan pernyataan-pernyataan Tuhan menurut cara dan otoritasnya. Dengan demikian, kita dapat terpimpin dan dipimpin oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya, sehingga dilayakkan untuk diberkati dan bisa menjadi berkat atau saluran berkat bagi manusia yang lain. Jika langit, bumi, dan segala isinya yang sedemikian besar, kompleks, dan canggih telah diciptakan Tuhan, diatur, dikendalikannya, maka hidup kita yang sungguh-sungguh mengenalnya dengan benar pasti juga akan diatur, dipimpin, dikendalikannya juga, sehingga semuanya pasti akan aman, sentosa, sejahtera, dan bahagia senantiasa. Ya, mungkin ketika kita sedih, Tuhan sanggup hiburkan. Ya, ketika kita takut, Tuhan memberikan ketenangan. Ketika kita lemah dan tak berdaya, Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Ketika kita menghadapi mara bahaya,
Tuhan menyertai dan meluputkan kita dari segala yang jahat. Ketika kita berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika kita bimbang dan ragu, jalan mana yang harus kita pilih, Tuhan pimpin kita untuk memilih jalan yang tepat. Ketika tantangan menghadang, Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang memberikan kita kemenangan. Keuntungan ketiga atau benefit ketiga adalah kita akan beroleh jawaban dan solusi untuk hidup kita masa kini maupun untuk hidup yang kekal. Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, termasuk segala makhluk dan manusia. Ketika menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan hanya dengan berfirman, maka semuanya tercipta dan menjadi ada. Akan tetapi ketika menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, tangan Tuhan sendiri turun dan membentuk manusia dari debu tanah. Dan setelah itu, dia menghembuskan nafas hidup, itu hidup dari Allah, ke dalam hidup manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki roh. Dan ini adalah terjemahan dalam bahasa Mandarin. Ya, setelah Tuhan hidupkan hawa ataupun napas hidup ke dalam hidup manusia, manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki roh. Oleh karena itu, perlu kita sadari dengan sungguh bahwa manusia sejak diciptakan, kita telah mewarisi nafas hidup Tuhan. Itu roh Tuhan. Ya, dalam bahasa Yunani berkata ruah. Ya, itu roh Tuhan di dalam diri kita. Ya, manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bisa mengalami kematian, tak bisa berlalu. Jiwa hanya sebatas manusia hidup, akan berfungsi, namun berlalu juga seiring dengan kematian tubuh ini. Tapi roh adalah kekal, tidak akan berlalu. Dia akan bertahan selamanya karena berasal dari Tuhan saat manusia diciptakan Tuhan. Suatu ketika, tubuh dan jiwa setiap manusia akan berlalu seiring dengan kematian yang terjadi. Namun roh akan berlangsung terus dan akan menerima hasil akhir di alam yang kekal, baik dalam bentuk kematian yang kekal di dalam neraka atau hidup yang kekal di dalam surga. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya adalah Tuhan yang penuh kasih adanya. Sekalipun dia juga adalah Tuhan yang kudus, suci, dan adil. Di hadapan keadilan dan kesuciannya, Tuhan tidak mengizinkan adanya dosa. Karena itu, masalah dosa harus diselesaikan. Harus dihapus dari hidup manusia yang diciptakannya dalam nature atau natur Tuhan yang adalah kasih. Namun keadilan dan kesucian tidak akan diabaikan Tuhan. Sejak manusia menyalahgunakan kehendak bebas atau free will yang Tuhan berikan karena kasih pada saat manusia diciptakan, maka manusia terjerumus ke dalam dosa yang berakibat manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan, bahkan harus menanggung segala konsekuensi dari perbuatan dosa hingga pada akhirnya akan mengalami maut atau kematian yang kekal di dalam neraka. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia adalah Tuhan yang suci dan adil. Namun penuh dengan kasih. Dengan spontan Tuhan berinisiatif untuk merancangkan dan mempersiapkan karya penebusan demi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, karena manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan bukan diciptakan untuk mengalami kebinasaan, melainkan untuk beroleh hidup kekal sehingga dapat menikmati persekutuan yang abadi dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Tuhan adalah kasih. Atas dasar natur kasih yang demikian besar, Tuhan merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menjelma menjadi manusia demi menggenapi karya penebusan dosa dan demi menyelamatkan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan dengan akibat terancam dihukum binasa dalam neraka. Demi misi kasih dan penyelamatan manusia yang menjadi keprihatinan dan perhatian yang begitu besar dari Tuhan, maka Yesus
yang dilahirkan dengan tujuan untuk menjadi juru selamat manusia harus mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya, menderita hukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada semua manusia yang telah berdosa. Begitu besar kasih Tuhan atas manusia. Dia telah berinisiatif. Dia merancang dan menyediakan jalan keselamatan bagi semua insan manusia. Karena dia tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan semua manusia dapat memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Demikian ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yohanes 3:16-18 tidak asing lagi buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Roma 3:23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa, dan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang layak untuk menyelamatkan manusia lain kecuali Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan rela berkorban nyawa, mati di atas kayu salib, dan demi menjadi penebus dosa untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Semua manusia yang mau meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dengan memperhatikan dan mempersiapkan jalan keselamatan bagi semua manusia, maka manusia itu harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga dosanya dapat diampuni, hidupnya dapat diselamatkan, dan dia tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya di dalam surga. Oleh karena itu, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, karena pada Tuhan ada jawaban bagi penyelesaian masalah yang begitu sulit dan pelik, yaitu masalah dosa manusia. Dan pada Tuhan pula ada jaminan keselamatan, ada solusi yang pasti untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Terlebih-lebih lagi, solusi dan jawaban atas segala permasalahan hidup yang kita hadapi sementara kita masih berkehidupan di dalam dunia fana yang sementara ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya kalau kita bisa berusaha maksimal untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar. Karena begitu banyak benefit atau keuntungan yang akan kita peroleh. Ya, kita akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hidup kita akan berbahagia, terpimpin dengan baik, dan kita boleh menjalani kehidupan dengan penyertaan dan penyataan kuasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lebih dari itu, tidak mengarungi kehidupan yang penuh dengan problem, penuh dengan masalah dan tantangan, ada sakit penyakit yang bisa mengancam dan lain sebagainya. Kita membutuhkan Tuhan memberikan kita jawaban dan solusi. Bukan saja demikian, setelah kita dapat solusi bagi segala permasalahan kehidupan, suatu hari kita akan beralih dari dunia ini. Kemana kita pergi? Kita butuh
ada satu jaminan yang pasti untuk hidup kekal. Kemana kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya, ada jawaban, ada solusi yang pasti. Bukan saja untuk hal-hal yang sekarang ini, bahkan untuk hal-hal yang akan datang di dunia abadi nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah usahakan supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar, sehingga kita boleh beroleh segala berkat-berkat bagi kehidupan kita selama hidup dalam dunia ini, bahkan sampai dengan hidup yang akan datang di dunia kekekalan nanti. Karena itu kita harus senantiasa mengagungkan Dia dan memuliakan Dia, karena keagungannya dan kemuliaannya senantiasa Dia nyatakan dari apa yang diciptakan, dari apa yang sudah ada. Dan dalam hidup kita, semua orang yang percaya dan yang mengenal Dia dengan benar-benar. Keagunganmu dan kemuliaanmu yang Kau nyatakan saat ku menyembahmu. Kasih setiamu dan kemurahanmu, Kau telah berkenan melawat umatmu. Dalam lawatan Kau selalu berfirman, mengajar kami dan membangun iman. Kami bahagia dan kami rindukan sujud menyembah di hadirat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau tinggikan dan memuja nama-Mu. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, Raja di hidupku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kristus Tuhan atas segala Tuhan. Ku bersujud di hadapan Raja dan menyembah. Keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan saat ku menyembah-Mu. Kasih setiamu dan kemurahan-Mu, Kau telah berkenan melawat umat-Mu. Dalam lawatan Kau selalu berfirman, mengajar kami dan membangun iman. Kami bahagia dan kami rindukan sujud menyembah di hadirat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau tinggikan dan memuja nama-Mu. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, Raja di hidupku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kristus Tuhan atas segala Tuhan. Ku bersujud di hadapan Raja dan menyembah.
Tuhan atas segala Tuhan. Ku bersujud di hadapan Raja dan menyembah. Ku bersujud di hadapan Raja dan menyembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ingin kami mengenal Engkau dengan benar. Maka melalui hamba-Mu menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Dia berdoa, mendoakan supaya kami semua yang percaya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan kami boleh dibukakan dan dijadikan Tuhan mata hati kami menjadi terang. Sehingga kami bisa melihat pengharapan yang Tuhan beri. Kami bisa melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan beri. Kami juga bisa melihat dan mengalami kuasa yang begitu hebat dari Tuhan akan tergenapi dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya mulai hari ini kami bertekad mau mengenal Engkau dengan benar. Dengan benar kami mengenal Engkau. Kami mau mengenal Engkau Tuhan yang benar. Dan kami tidak mau salah mengenal Tuhan yang benar itu. Dengan demikian Tuhan, kami jalani kehidupan ini akan dengan mantap, akan dengan tegar, teguh, dan sekalipun ada gelombang, ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan bisa menghadang, namun kami tahu kepada siapa kami percaya. Dengan demikian kami bisa Tuhan pimpin, Tuhan akan atur sedemikian rupa, dan Tuhan pegang tangan kami dan menyertai kami sehingga kami semua akan keluar sebagai pemenang, dan hidup kami akan mengalami keberhasilan yang luar biasa, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan kami akan dibangunkan hidup rohani kami, iman kami, dan kami mau bertekad mulai sekarang. Kami mau berusaha mengejar, mengenal Tuhan dengan benar, karena begitu banyak keuntungan-keuntungan yang akan kami peroleh baik untuk hidup kami di masa kini maupun di masa yang akan datang di dalam dunia kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua apa yang kami dengarkan hari ini, dan biar semuanya boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang luar biasa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan semua pemirsa. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya mau berdoa khusus untuk Anda yang bukan hanya sendirian. Dalam satu keluarga telah terdeteksi diperiksa oleh dokter dan laboratorium. Sekeluarga mengalami hepatitis B. Mari saya mau doakan untuk Anda dan keluargamu. Biar Tuhan menyatakan kasih karunia dan kuasa dan kemuliaannya menyembuhkan kalian yang mau percaya dan sungguh, dan kalian akan menerima kesembuhan yang sempurna dan tidak berlama-lama, tapi sempurna dan segera terjadi. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Bagi Anda yang sudah terdeteksi, didiagnosa betul ada hepatitis B, Anda dan mungkin dengan keluargamu, saat ini kita berdoa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku berdoa kalau Engkau taruh dan Engkau nyatakan ada yang perlu didoakan soal hepatitis B, dia dan keluarganya. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka saat ini, dan Engkau nyatakan padanya kemuliaan-Mu, kuasa-Mu tak terbataskan. Engkau sanggup di saat kami tidak sanggup, di saat semua kedokteran pun tidak sanggup. Engkau sanggup, bagimu tidak mustahil. Karena kami percaya apa yang Kau janjikan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan dalam nama Yesus atas orang sakit disembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini mereka tumpang tangan di atas dada mereka, tanda mereka percaya. Sembuhkan mereka
keluarga dari hepatitis B di dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh, jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh. Haleluya, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Ya, ada yang mengalami batu empedu dan sering sakit, nyeri, menderita sekali. Engkau mau disembuhkan Tuhan. Mari taruh dua tanganmu di atas dada juga. Dan kita doakan bagi Anda yang mengalami demikian. Tuhan, bagi mereka yang ada batu empedu dan mereka mengalami kesakitan dan sering menderita. Saat ini aku berdoa. Tuhan hancurkan batunya dan bisa keluar bersama dengan air seninya. Dan dia boleh mengalami mujizat Tuhan tanpa operasi pun empedunya tidak sakit lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di pundak kanan ada benjolan. Dan ada juga orang lain mengalami benjolan di bagian tubuh yang lain. Dan bagi wanita, engkau tahu benjolan apa di tempat mana yang sedang engkau derita dan engkau sedang khawatir, jangan-jangan ini tumor, jangan-jangan ini kanker, jangan-jangan ini ganas dan lain sebagainya. Ya, dapat dipegang benjolan tersebut. Saat ini, berapa lama pun bukan masalah. Yang jadi masalah ialah, maukah engkau percaya dengan sungguh hati? Bagi Tuhan tidak mustahil, dan bagi engkau yang percaya juga tidak ada mustahil. Ya, mulai dari yang pundak sebelah kanan, benjolanmu kau pegang, maupun bagian lain yang ada benjolan. Bagi Anda sekalian, mari kita berdoa saat ini dan terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau tumpangkan di atas benjolan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolannya bukan hanya mengecil, kempes, hilang dalam nama Yesus. Hilang dalam nama Yesus. Apapun bentuk benjolan itu, dimanapun letaknya, khususnya yang ada di pundak sebelah kanan, dalam nama Yesus saat ini, benjolannya hilang dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Ya, Anda yang mengalami hemoroid, wasir, ambeien, baik yang biasa-biasa atau yang sudah luar biasa, sampai engkau menderita kesakitan, menderita sekian lama, sampai juga sudah diketemukan ini bukan sekedar hemoroid biasa, bukan sekedar wasir, tapi ini sudah menjurus kepada ada jaringannya dan ada tunnelnya, ya, ada gotnya yang dinamakan dengan fistel atau fistula. Ada yang mengalami demikian. Bisa berhenti kesakitanmu, sembuh dari sakit wasir, ambeien, apapun bentuknya saat ini. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku doakan mereka yang menderita ambeien, yang menderita hemoroid, menderita fistula. Oh Tuhan, mereka mengalami kesakitan sekian lama dan sangat sakit, bahkan sangat sering mengalami pendarahan, nanah, dan lain sebagainya. Tuhan, saat ini nyatakan kemuliaan-Mu. Sembuhkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua wasir, dalam nama Yesus, apapun tingkatannya, dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kanker serviks, Tuhan sembuhkan saat ini. Taruh dua tangan di dadamu. Percaya Tuhan lakukan mujizat bagimu. Dalam nama Yesus, kanker serviks, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia. Dan dia boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Dia menonton, mengikuti acara All by Grace. Dia
Izinkan Tuhan mengalami mujizat yang luar biasa. Dia mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan sembuhkan juga, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, semua kita bawa semua masalah pergumulan, keperluan, kebutuhan, kerinduanmu yang belum engkau terima. Mari kita doa bersama-sama. Saya mau berdoa syafaat bagi Anda semua. Taruh dua tanganmu di dadamu, dan Anda tinggal ungkapkan dengan iman. Kita sehati pegang janji Tuhan. Dua orang sepakat di bumi ini minta apapun, Tuhan akan menjawabnya. Aku mau sepakat denganmu, aku mau sehati denganmu, mendoakanmu. Haleluya Tuhan, aku sehati, sepakat berdoa dengannya, dengan segala pergumulan-pergumulan yang dialami. Tuhan, dia ungkapkan, kau dengar, engkau tahu Tuhan. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan, segala kerinduan, segala masalah yang dihadapi, baik soal jasmani, jiwani, rohani maupun materi, soal pekerjaan, soal pasangan hidup, soal perjodohan, bahkan soal pengen punya keturunan dan sebagainya. Tuhan, mari Tuhan, engkau sanggup, engkau sembuhkan, engkau pulihkan, engkau jamah satu persatu. Bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kami ketahui dalam hati. Tuhan, kau lakukan mujizat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami yang percaya, kami telah dijamah Tuhan, kami telah ditolong Tuhan, kami alami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Puji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya, amin. Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace kali ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mewahyukan, memimpin, memulai, memimpin hingga saat ini acara All by Grace. Dan kami percaya Tuhan, engkau terus berkarya dengan ajaib dan heran dari sekarang dan terus memakai acara All by Grace menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Mari engkau curahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu yang menyaksikan acara ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa akan melingkupi semua, bahkan kuasa yang ajaib dari Roh Kudus di dalam nama Yesus akan senantiasa mewarnai kehidupan kami dan akan mengurapi kami dan akan memberikan pewahyuan kepada kami, sehingga kami akan boleh menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, dan kami mengalami betapa hebat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, pengharapan yang Kau beri pada kami, dan kami boleh senantiasa bisa melihat dengan jelas karena mata hati kami telah menjadi terang oleh Kau. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami terima berkat, dan kami akhiri acara All by Grace kali ini. Haleluya, amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri sampai di sini, dan sampai jumpa kembali di Jumat mendatang waktu yang sama 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil
sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. All by grace. God bless you.